yang dirahmati Allah. Ada kalimat di Quran tuh yang bilang begini. Allah tidak akan menzolimi seorang hamba, tidak menzolimi seseorang, tapi seseorang itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Famakanallahu liyazlimahum. Gitu kira-kira kalimatnya. At-Taubah 970. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhi wa 'Adi wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyana wal mu'tafikat atat hum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Tadi malam saya nonton video tentang kisah umat Nabi Nuh. Jadi menurut kisah dari Ustadz tersebut diceritakan bahwasanya umat di zaman Nabi Nuh itu termasuk umat yang sedang modern-modernnya gitu. Saya belum sampai terus terang otak saya mikirkannya karena keterbatasan ilmu saya. Tapi dalam ceritanya tuh abang kakak umat di zaman Nabi Nuh itu umat yang sangat modern sekali gitu. Jadi Allah bilang di Quran itu kan kepada kita semua. Ini kita lompat sebentar ya. 2878. Coba buka 2878 dulu. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini zaman-zaman Qarun. Zaman Qarun berarti Musa. Nuh itu kan sebelumnya lagi. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun. Qurun itu menunjukkan zaman yang jauh sekali. Man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsara jam'an. Ada sekelompok manusia yang jauh lebih kuat dan lebih banyak mengumpulkan harta. Kita catat dulu ayat-ayatnya ya. Dari mulai tadi saya buka di 9, hari ini tanggal 26. Lompat ke 28 ayat 78. Cerita Korun. 3.
Ar-Rum 30 ayat 9. Oke. Kita buka 30 ayat 9. Allah bilang apa? Awalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kanu asyadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Sama dengan ayat yang jadi ceritanya umat Nabi Nuh itu Abang Kakak, zaman itu katanya zaman sudah modern, dan saya baru tahu terus terang. Abang Kakak ada handphone? Ada Google? Lagi pegang handphone enggak? Kita cek sama-sama ya. Jadi gini, ada kalimat apa tuh? Mereka mengolah bumi lebih hebat mengolah tanah serta memakmurkannya lebih daripada apa yang mereka makmurkan. Dah? Saya baru tahu juga ternyata yang membangun piramid di Mesir itu, ini cerita ya, nanti Abang Kakak buka sendiri nanti. Yang membangun piramid di Mesir itu bukan Firaun di zaman Musa. Firaun itu kan julukan ya, namanya kan ada Ramses, ada siapa tadi malam lupa saya namanya. Saya kalau udah ngapalkan nama itu mampun, Abang Kakak cari sendiri ya. Jadi beliau bilang gini, pembangunan piramid dan lain-lain itu sudah dibangun di zaman jauh sebelum Ramses atau sebelum Firaun di zaman itu gitu. Nah yang bikin saya terkejut tuh beliau suruh googling, suruh searching. Kalau tidak percaya nih katanya dengan surat Ar-Rum surat 30 ayat 9, mereka tuh lebih hebat dalam memakmurkan rumah tangga, memakmurkan bumi, mereka lebih hebat dalam mengolah tanah, memakmurkannya. Lihatlah atau buka di Google. Abang Kakak buka. Saya tadi malam cari terkejut. Buka di Google ya. Tulisannya aeroplane inside pyramid. Buka di pas bagian image. Dapat enggak? Nih, saya bukakan. Ada aeroplane inside pyramid. Nah, coba tengok. Gambar apa yang Abang Kakak tengok? Saya dapat 3 situ. Hah? Ada pesawat kayak private jet gitu, semi-semi kayak UFO. Ada yacht. Yacht itu kayak kapal pesiar. Nah, yang ini helikopter. Yang lain-lain kita tidak tahu bentuknya apa. Kata beliau, dunia diriset sama Allah karena puncak-puncaknya kesombongan itu adalah umat Nabi Nuh saat itu menghina dan merecehkan Nabi Nuh alaihissalam.
Cerita kapal Nabi Nuh ini ya Bang Kakak. Itu perbandingannya beberapa kali kapal-kapal yang pernah ada, 3 tingkat, di bawah untuk binatang, tengah-tengah manusia, di atas katanya untuk unggas-unggas burung-burung. Saat itu kata beliau dalam kisah itu, umat Nabi Nuh tuh ngelecehkan dan meremehkan Nuh. Jadi ceritanya, Nuh, kami ini udah bikin peralatan-peralatan yang modern-modern gitu. Ngapu pula kau ini bikin kapal. Kalau bahasa gitu tuh, hah? Bikin kapal? Receh betul gitu. Sampai ada yang berkata, ini cerita ya, nanti antum cek. Kita sama-sama tidak tahu, wallahu a'lam. Ini namanya tebak-tebakan. Tapi cerita kalimat ini Allah kasih sinyal gitu, bahwasanya umat-umat terdahulu tuh dunia ini berputar gitu. Dan saya tuh percaya kalau dunia itu siklus itu gitu-gitu aja. Buktinya model celana. Ada model celana kuncup, nanti besar bawahnya, kuncup lagi, besar lagi, nanti rambut begitu. Dunia tuh berputar gitu ya. Watil kal ayyamu nudawiluha. Nah, Bang Kakak yang baik, sebenarnya poinnya bukan tentang ini gitu ya. Tapi saya mau ngajak Abang Kakak lihat ayat ini. Awalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha. Allah ngasih tahu bahwasanya dulu banyak manusia-manusia yang sudah hebat dan pintar-pintar, tapi karena kesombongannya tumbang dia. Apa sih sombong itu, Abang Kakak? Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kemarin cerita tentang zina. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Maka saya pesan benar sama Abang Kakak, yang jomblo-jomblo yang belum nikah, kita hati-hati, betul-betul hati-hati Abang Kakak. Ya Allah, zina tuh tidak ada ampun. Sekali berzina, kena berzina, selesai, wassalamualaikum. Dan saya tahu zina itu enak ya, bikin ketagihan. Tapi azabnya tuh udah hebat kayak apapun, jatuhnya tuh parah. Saya udah pernah Ustaz dulu begini. Gimana sekarang Ustaz? Ya sudah, minta ampun, taubat. Tias itulah di rumusnya. Taubat, iman, amal soleh. Taubat, iman, amal soleh itu Abang Kakak membuat kita jadi tetap rendah hati gitu. Karena siapapun di dunia ini pasti punya salah, pasti punya dosa gitu. Pinjaman online, gaya hidup manusia yang hari ini, kemarin berapa katanya? 80 pinjaman online. Satu orang berhutang di 80 platform pinjaman online. Tak sampai otak saya. Jadi apa? Dari satu pinjol, pinjam lagi untuk nutup, pinjam lagi untuk nutup. Saya pun baru dengar ada orang punya utang sampai, ya kalau triliun udah pernah dengar. Tapi ini orangnya menceritakan langsung ke saya. Saya sih belum pernah ketemu. Yang tertinggi yang saya pernah temuin tuh 150 M. Yang dia cerita langsung ya. Ada yang kemarin cerita 360 M. Itu diapakan duitnya tuh. Tapi yang sampai triliun pun ada juga.
Nah, poin kita pada pagi hari ini, ada sekelompok manusia di zaman dulu yang sudah lebih hebat, sudah lebih kuat, sudah lebih pintar, masuk parit juga karena melakukan kesalahan. Dan Allah bilang, "Fama kanallahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun." Allah tuh tidak pernah menzolimi hambanya, tapi dia sendirilah yang menzolimi dirinya sendiri. Maka yuk kita jaga, terutama saya lagi concern di keprihatinan terhadap zina ya Bang Kakak ya. La haula wala quwata illa billah. Sedihnya gitu nengok pergaulan bebas anak-anak muda dengan gampangnya. Ya apa bahasanya, keperawanan para perempuan, kemudian laki-laki yang santai betul gitu bisa pacaran, gandeng tangan. Saya telusuri lagi apa penyebabnya tuh. Ternyata Bang Kakak, penyebab salah satu ya dari sekian banyak tuh memang duit haram. Apa? Duit haram, penghasilan haram. Kalau cerita narkoba, minuman keras tuh mungkin nanti lah ya. Ini itu udah jelas-jelas jelek. Tapi Abang Kakak jangan hanya berpikir diri sendiri ya, mikirkan gimana anak cucu keturunan kita nanti. Kayak apa fitnah dan tantangan mereka nanti di akhir zaman. Anak saya satu perempuan Kak Iya, saya mikirkan Ara tuh. Perempuan dua, laki-laki dua. Ya Allah, tolong lindungi, tolong jaga. Nah, kayak Pak Long kan punya anak perempuan. Ah, Bang Jerry punya anak perempuan dua. Punya anak dua juga kan. Jadi ya MKM kan, Masjid Kapal Munzalam itu masjid keluarga masyarakat. Nah, keluarga itu kan bukan cuma keluarga saya, tapi Paskas, abang kakak yang hari ini hadir, Bang Abu juga punya anak perempuan. Terus anak laki-laki juga bermasalah. Kemarin saya ceritakan ada satu kejadian, oke, rasanya tak sampai juga otak saya tentang zina ini abang kakak. Ada saudara kita bang, teman-teman tunanetra, kan tapi ini di satu daerah lah, tidak boleh sebut. Dia pijat kan, ternyata dipanggil ke hotel gitu bang. Yang manggil pijat itu ternyata gay. Jadi dia disuruh megang-megang dan tidak bisa keluar kan, kamar dikunci. Tempat baru kan tidak bisa ini, jadi akhirnya mau tidak mau lah bang, dipaksa untuk melayani laki-laki. Saya bilang, cuman sih otak orang-orang, minta di, mohon maaf ya, minta diraba-raba, minta dipegang-pegang itunya. Kurang nyaring Ustadz suaranya. Oh, mau saya marah-marah ke? Saya ini apa? Lagi. Jadi dia tuh kayak siklus gitu abang kakak. Zina, riba, zina, riba, zina, riba. Sebentar ya. Apa yang kita takutkan? Ini yang kita takutkan. Saya terngiang-ngiang hadis ini nih. Kita tidak bisa tentu ya ngerubah. Kita tidak bisa ngerubah orang dan maksa orang. Iza tuh apa artinya?
Udah pernah saya bahas kayaknya ini. Apa tadi kata kunci pagi tadi yang kita bahas? Allah tidak pernah menzolimi seorang hamba. Kemarin saya cerita waktu di SDM, ada orang punya utang riba, qadarullah lunas utang ribanya. Pas sudah lunas, dengan dalih mau mengembangkan bisnis lagi, dia masuk lagi ke zona riba, utang lagi, top up lagi, padahal udah lunas. Pas ngutang baru meninggal. Nah, abang kakak, kenapa saya pas bab zina dan bab riba ini ambil yang mentok kanan gitu, pendapat yang mentok kanan, nggak mau apa? Nggak mau edit, nggak mau yang berkompromi, walaupun saya tahu ada pendapat yang berbeda gitu ya. Rasulullah bersabda, "Idza zaharaz zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah." Ini hadisnya jelas, spesifik. Jadi jangan bilang kenapa Tuhan jahat sama saya gitu. Kenapa Allah jahat sama saya? Saya pernah bilang kan, dosa masa lalu adalah energi. Kakak-kakak dan abang-abang yang pernah berzina, ini yang saya maksud ya pacaran, pegangan tangan, peluk-peluk, ciuman, sampai berhubungan badan dengan seperti suami istri di zaman-zaman dulu gitu ya. Dulu misalnya SMA, kuliah, udah pernah jebol duluan atau menjebol orang lain. Kita tidak bisa santai. Terutama babnya zina dan babnya riba. Kenapa? Itu seperti kata Rasulullah, menghalalkan azab atas diri mereka sendiri. Jadi seolah-olah kirim sinyal gitu, azablah gitu. Nah tadi kenapa saya buka dengan cerita Nabi Nuh, mau ngasih tahu kita nih badannya kecil-kecil, Nabi Nuh tuh besar sekali. Bikin kapal di atas gunung. Apa kata umatnya? Nuh, come on. Bikin kapal, kami udah bikin kapal pesiar, udah bikin apa? Kau bikin kapal begini, apa yang kau nak anukan Nuh gitu lah. Malah ada pendapat yang mengatakan itu Nuh tuh kan ngomong sama anaknya. Nuh di atas bukit, di atas kapal itu, ngomong sama anaknya, naiklah. Gimana bisa ngomong, anaknya jauh di bawah, cuman ngomong sampai pakai speaker. Ada yang berpendapat, tapi ini juga tidak bisa dipastikan kebenaran. Zaman itu sudah ada handphone katanya. Tapi dunia sama Allah di reset lagi. Karena kalau berdasarkan ayat tadi, ada orang yang lebih kuat, lebih hebat, lebih makmur lagi. Kita pikir kita sudah modern sekarang. Mereka bisa mahat batu, gunung berubah jadi itu. Nah tadi itu aeroplane inside pyramid. Dunia ini kan berputar gitu-gitu ya. Keterbatasan ilmu kita. Tapi puncak sombongnya itu ya umat Nabi Nuh. Saya baru tahu juga kecepatan tsunami Aceh itu katanya 800 km per jam. Kecepatan airnya. Itu Aceh 58 detik. Banjirnya Nabi Nuh itu berkali-kali lipat kecepatannya. Habis hilang, tak bersisa sama sekali. Nah, bicara bab zina dan riba. Zina tuh biasanya orang sembunyikan. Apakah benar dia berpasangan dengan pasangan yang sekarang itu adalah pasangan halalnya, atau dia dulu sudah pernah check in
di mana-mana, lalu akhirnya tak sengaja jebol, terbuang budak tuh. Ini saya cerita apa adanya ya. Habis itu dia nikah intensif, Januari nikah, Maret lahir. Habis itu ya tadi lah pendapatnya kan, ada yang bilang nikahnya halal ketika berbadan dua boleh, tidak perlu nikah lagi. Ada yang bilang tidak boleh, dan seterusnya dan seterusnya. Saya memilih ada pendapat yang satunya, sikap fikih saya begitu. Walaupun ada yang beda ya tidak ada masalah, kita tidak usah berkelahi. Maka waktu video saya diangkat itu ramai, saya suruh take down, sudah saya bilang tidak usah, saya yang salah. Tidak mau bikin keruh, tidak mau bikin perdebatan. Hadis inilah yang bikin saya tuh merenung gitu. Karena kalimatnya idza. Idz itu jika, bisa iya bisa enggak. Tapi kalau idza itu seolah-olah Rasulullah sudah bilang ini pasti nanti kejadian nih. Antum Nuh itu jauh di atas ya, Adam, Idris, Nuh. Itu berapa ribu tahun di atas. Jangan tengok Musa, jangan tengok zaman-zaman Fir'aun yang Ramses ya. Ramses itu cuma ngaku Tuhan dia tidak ada bikin karya apa-apa, itu bukan buatan dia. Jadi Fir'aun di zaman Musa itu tidak bikin apa-apa, maksudnya tidak bikin piramid dan lain itu bikinan umat sebelum-sebelumnya lagi. Katanya mereka sombong sekali di muka bumi ini, ngerasa punya ilmu, ngerasa punya. Nah, abang kakak, hari kita ndak tahu ya, wallahu a'lam bissawab, apa yang terjadi gitu ya. Idza dhahara zina war riba fi qaryatin, jika zina dan riba sudah menyebar, akad-akad batil, bisnis-bisnis yang tidak benar, peluang usaha yang dibuat tapi caranya tidak baik, ditambah pelakunya bermain zina, ya kan, ada istilah gratifikasi seksual, mengentertain para pemimpin, mengentertain para orang-orang yang katanya penting, yang katanya orang-orang besar, pergi ke satu daerah, katanya perjalanan dinas, masuk, datang, minta perempuan. Pernah dengar tak? Atau antum pura-pura tak tahu? Hah? Gitu kan bilangnya? Ada bantal baru nggak? Bantal bilangnya. Oh, perempuan. Dikondisikan sedemikian rupa untuk pelicin proyek, untuk mempermudah proposal, tender. Saya rasa ini udah jadi rahasia umum lah. Ada yang menemankan ke klub, menemankan ke diskotik, menemankan ke spa. Terus dia nanya sama saya dengan polosnya, Ustadz, saya yang nganter-nganter nih dapat dosa enggak kira-kira Ustadz? Oh, dapat pahala kayaknya bang. Bahasanya tuh selimut di hotel empuk kan ya. Zina, riba, ikut minum juga, duduk sama-sama, jadi berputar gitu tuh abang kakak. Zina, riba, riba, zina, riba, zina, bersilang-silang. Baru dia stres, baru dia pusing. Sampai otaknya untuk umroh, enggak sampai. Sampai otaknya untuk sedekah, enggak juga. Sampai otaknya untuk berbuat baik,
Enggak. Kurang duitnya, banyak. Antum lihat kalau yang abang-abang paskas ya, masuklah ke pondok-pondok pesantren. Masuk ke pondok-pondok pesantren. Antum lihat yang jadi kiai-kiai, yang jadi pimpinan-pimpinan pondok itu orang-orang kaya, saudagar, pengusaha, atau justru malah banyak orang-orang miskin. Ya Allah. Ini bikin antum tenang atau bikin gelisah sih? Jadi coba lihat kalimatnya. Kalau zina dan riba sudah menyebar, zoharo itu kan bukan menyebar saja artinya. Sudah nampak jelas bahasa kita tuh sudah jadi rahasia umum zina. Saya cek kemarin salah satu platform marketplace bisa ngasih modal 300 juta. Ntar saya bukakan ya. Ada modal pinjaman tunai katanya ya, 100 juta lengkap dengan simulasinya. Gini simulasinya. Ini aplikasi-aplikasi yang banyak. Abang kakak tengok. Nah, jumlah pinjaman 100 juta. Itu ada pilihannya tuh, dari mulai berapa pilihannya? Dari mulai 1 juta sampai 100 juta. Ada simulasi 3 bulan, ada simulasi 6 bulan. Ada lagi pinjaman pinjaman kecil dari 600.000. Abang kakak jaga gengsi ya. Ntar kita buka. Nah ini yang kecil-kecil sedikit. 600 sampai 200.000, 20 juta. Lama pengembalian 2 sampai 6 bulan, bunga per bulan 2,72, 3,4. Jadi begitu dia sudah pinjam di satu aplikasi, dia akan dikasih 3 aplikasi untuk nutup aplikasi satu. Gitu caranya, cara mainnya. Diputar. Nah, lihat simulasinya, seolah-olah masuk akal. Pinjaman yang diterima. Jadi belum minjamnya 100 langsung udah dipotong 3 juta. Biaya layanan katanya. Kena bunga lagi 7,470. Total pengembalian 107 juta. 470. Cicilan per bulan 35 juta. Antum ikut ini benar-benar berhasil ke dengan skema ini? Enggak, ada lagi biaya-biaya yang enggak dikasih tahu. Kemarin saya dapat laporan karena sudah enggak mampu bayar, ditagih dengan cara yang kasar, annoying,
Akhirnya terpaksa bayar pakai badan. Seorang ibu perempuan bayarnya pakai badan. Ini ada di sekitar kita Bang Kakak. Zoharo. Belum lagi modal dari pinjol ini, pinjaman online ini dipakai untuk jadi deposit untuk main judi slot. Makin bawa belur enggak? Dibayar cicilan katanya dibayar, ternyata itu cuma dianggap sebagai bunga. Pokoknya belum kepotong. Kita nyalahkan mereka, salah pinjaman online-nya Ustaz. Kanu anfusahum yazlimun. Antum jangan nyalahkan orang. Sama kayak di sebelah ada toko jual babi kan. Di depan tuh ada jual babi. Antum masa nyalahkan mereka jual babi? Ya, yang boleh makan babi kan ada. Yang secara hukum agamanya tidak melarang untuk makan babi. Allah kan larang kita. Kita lah larang diri sendiri gitu. Bisa dipahami enggak kira? Jadi zina dan riba ini bikin gelisah gitu. Saya tuh mikir berapa hari ini temenong saya, Allah saya bilang. Mudah-mudahan Allah jaga anak cucu keturunan. Sampai kemarin waktu saya di podcast tuh ditanya, Ustadz beneran ngontrak? Kata dia. Iya saya bilang ngontrak. Masa sih kata dia. Karena bagi dia, ya Ustadz gak pengen beli rumah. Sampai ditanya berkali-kali, Ustadz gak pengen beli rumah. Udah saya bilang yang penting bisa pakai aja. Saya bilang anak-anak saya pun saya gitu kan gak saya bilang. Ada lagi yang utang di pasar tuh loh, yang keliling-keliling pakai tas kecil terus nagih-nagih, apa namanya tuh? Enggak tahu lah saya, pokoknya itulah dia. Sencalok ke apa namanya tuh kalau enggak salah tuh. Jadi tiap hari itu ditagih kan 50.000, 50.000, 50.000. Ya famakanallahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Masalahnya Bang Kakak, saya belajar nih. Dan sampai sekarang pun saya ini gitu. Orang itu tuh ndak bisa dikasih tahu gitu. Sama ndak? Nih, gimana caranya antum jadi anak? Terus yang ngomong itu belilah rumah, KPR pun ndak apa-apa. Dia ngedoktrin tuh orang tua. Iya kan? Kalau ndak ngutang mana bisa punya? Sampai kapan kau ngontrak tuh? Kau ikut lagi ustadz kau tuh. Udah aku juga yang kena. Kata Mail apa? Aku juga yang kena. Oh waktu mau ngasih setoran, ngasih pinjaman, waduh baiknya luar biasa.
Ada lagi namanya Bank Emok. EMOK. Cuman kayak gini nih, apa tak pusing pala suami. Kemarin lihat simulasi, walaupun saya tahu simulasi ini tidak semuanya mak-mak setuju ya. Kamu jangan jadi santri yang fanatik sama Kiai Lukman. Kiai Lukman tuh begini, Ustaz Lukman tuh begini, dia juga manusia. Ya kita realistis saja. Kalau nanti kamu nggak perlu rumah, kamu nggak punya rumah, Ustaz Lukman mau ngasih kamu rumah. Dia ini mempertahankan prinsip, nggak mau minjam, nggak mau ngutang riba. Lalu dibilang fanatik sama Ustaz Lukman. Riba tuh dari siapa sih? Nih, Bang Emok berasal dari bahasa Sunda yang artinya duduk, penyalur dana keliling. Ini diberi nama Bang Emok lantaran transaksi dilakukan secara lesehan. Praktek ini memberikan pinjaman kepada ibu-ibu rumah tangga di Jawa Barat dengan bunga yang mencekik. Bang Emok menyalurkan pinjaman kepada suatu kelompok, tidak perorangan. Apa? Orang-orang yang punya duit lebih tuh nanti minjamkan duit, sampai dia bunuh diri kan? Dan kita tuh, mereka tuh santai betul gitu. Bilang apa? Bilang ya kalau ndak ngutang ya ndak bisa hidup. Ya Allah. Dan sulit sekali nasihatin orang-orang itu. Itu yang kemarin saya bilang binatang ternak. Kasih tahu ndak mempan. Semua dalihnya kebutuhan hidup. Saya udah kepepet Ustadz gitu. Jadi waktu ngutang dia ndak mikir-mikir gitu. Main kerja kanja, ndak ada konsultasi, ndak ada bilang-bilang. Giliran utangnya udah kena baru lapor sama kita. Itu kan Masya Allah. Habis itu nge-DM, ya biasalah kan Anda sopan kami curiga. Gimana? Ini yang WA, DM di Instagram, pinjam duit, ndak ada gitu malu-malu. Saya kira saya kan bukan siapa-siapa gitu. Ternyata beberapa public figure yang katanya lebih terkenal yang sudah centang itu kena pinjam nggak? Semua isinya pinjam duit dong. Daya. Ini teknis ya yang saya omongkan ya, tapi balik lagi ke sini nih Abang Kakak. Nih. Idza zaharal zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Mereka tuh kayak challenge Allah, tolong azab saya ya Allah. Saya ngomong gini Abang Kakak mau ngasih tahu Abang Kakak jangan sampai kena riba nih. Kalau udah ada minta ampun sungguh-sungguh lah. Berhenti. Ya Allah. Ini jadi perenungan kita bersama anak dan istri, bersama pasangan, bersama keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga anak cucu keturunan, jangan sampai kena riba.
Baru kemarin kejadian Ayaman, punya rumah miliaran, punya mobil bagus, lah kok mau pinjam uang berutang sama saya. Saya praktekkan apa yang Ayaman ajarkan, no hutang. Ya saya kasih sedekah aja ke beliau. Udah gitu aja. Belum lagi kelakuan mereka yang 500.000 tak bayar. Saya udah bilang kan, saya sering kalau orang datang ke saya pinjam duit, nggak akan saya pinjamkan. Saya kasih duit yang saya mampu ya. Nih, ini kejadiannya. Saya enggak marah ya, enggak marah, benar-benar enggak marah. Kakak ini tadi kan konsultasi tentang utang, berhadapan dengan orang tuanya. Dia cerita orang tuanya, Bu, kata Ustadz tuh begini-begini, enggak boleh, ini riba. Salah gak kakak? Mungkin orang itu ya bilang Ustadz gitu. Bukan kata Ustadz, kata Allah. Karena dia ngerasa enggak mampu berdebat dengan orang tuanya, ditunjukkan video saya. Ditunjukkan video siapa? Video saya. Begitu ditunjukkan video, orang tuanya bilang, ini Ustadz dari mana katanya. Zaman sekarang ini banyak yang bukan Ustadz dibilang Ustadz katanya. Budget pas-pasan jiwa sosialita apa? Jadi kesedihan saya beberapa waktu terakhir ini lagi mikirkan dua hal inilah. Allah, kok kan jalan keluar tuh kan kesempatan ngelihat ya. Terbuka lebar peluang zina hari ini. Betul enggak? Terbuka lebar enggak peluang zina hari ini? Bisa video call, bisa buka konten porno. Terbuka lebar enggak peluang untuk riba? Antum buka YouTube ya iklannya pinjaman online. Bising juga benar. Nih tak boleh. Kelas berapa itu? Oh kelas 5, kira kelas 10 dah. Kelas 5 itu rezeki halal sifat dan zat kan. Nanti kelas 6 baru dia bermuamalah tanpa riba. Jadi 6 SD di Munzalan itu, My School itu, Munzalan Auladul Yamin School itu, kelas 1 generasi Birrul Walidain. Kelas 2 Al-Quran. Kelas 3 STW. Kelas 4 Inspiring. Kelas 5 kayak Faid nih, generasi halal sifat dan zat. Itu akan belajar pelajaran tentang angciu, babi, arak merah. Gimana cara ngadapin orang tua? Kasih tahu, ngomong baik-baik, lalu balas dengan akhlak yang baik. Nggak usah ngangkat-ngangkat suara, kasih tahu saja. Dan jangan taati, udah itu aja. Perintahnya tidak ditaati, tapi antum berbuat baik tetap. Begitu juga dalam bab muamalah ya, dalam bab bisnis misalnya gitu. Ya antum silaturahim sama orang itu ya enggak apa-apa. Tapi untuk ikut terlibat dalam bisnis yang antum tahu jelas dia ada pakai riba dan lain-lain, sebaiknya menghindar. Tentu kata Rasulullah kita tidak bisa menghindar dari debu-debu riba. Yang Allah lihat tuh bukan hasil, tapi usaha kita untuk menghindari riba itu. Usaha kita untuk menghindari zina itu. Intinya Bang Kakak, poin hari ini saya ceritakan kisah Nabi Nuh tadi itu di atas, mereka luar biasa. Asyaddu minhum quwwatan, lebih hebat, mengumpulkan harta lebih hebat ini, dan ternyata la haula wala quwata illa billah, habis juga selesai dibantai Allah. Apa gitu cuma kayak kita nih, umurnya pendek, fisik terbatas, akses terbatas. Umat kita sekarang ini kan ya
Dua ya saya lihat, fisik lemah, mental lemah. Salah satunya juga faktor makanan kan. Orang-orang tuh zaman dulu kan bisa nyangkul, bisa manjat pohon kelapa turun naik berkali-kali, tahu enggak? Ya kan? Ada katanya baru nyapu setengah rumah dah ngos-ngosan. Mental health. Pernah dengar istilah mental health? Anak-anak muda yang stres, SMP datang ke psikiater, SMA datang konsultasi psikiater. Gara-gara apa kok stres? Gara-gara di unfollow sama temannya. Di unfollow. Apalah unfollow tuh? Saya pernah gak itu dilaporkan orang, Ustadz, saya kan enggak ngeh ya, enggak tahu gitu loh, enggak. Bagi saya ya apa kayak sosmed kan, la ilaha illallah, tak ada artinya bagi saya. Akun-akun ini bagi saya biasa ya. Kemarin kayak misalnya pernah kan akun kita tak bisa live. Terus ya udah tinggal live di akun yang bisa live. Sesederhana itu aja saya mandang. Sakit, kesal, tak biasa aja. Oh rupanya endingnya centang biru. Udah centang biru pun sama aja. Enggak ada yang berubah. Nah ada orang lapor ke saya, Ustadz si Fulan titik-titik gitu ya, sudah meng-unfollow Ustadz loh. Si Fulan ini katanya public figure, orang terkenal. Dia enggak suka sama Ustadz, makanya dia unfollow Ustadz. Hah? Apa pajo aku mikirkannya gitu Pak, kalau bahasa Pontianak. Apa? Emang mampus ke aku kalau ini kalau saya tahan dari tadi Pak nih. Emang mati ke aku di unfollow tuh. Nah, masalahnya yang punya mental apa? Kayak gini nih. Ustadz apa Instagramnya? Ustadz saya follow ya Instagramnya. Dia tuh mau nunjukkan gitu loh. Kalau aku sampai follow tuh berarti udah cinta, udah suka, udah apa gitu. Saya follow ya Ustadz ya. Kau mau follow ya? Enggak apa-apa kok. Tolong di follow back dong Ustadz. Banyak yang enggak saya follow back. Banyak yang enggak saya follow back. Centang biru, followernya macam UMR. Followernya UMR 3,4 juta, kan UMR tuh. Saya bilang, apa alasan saya follow? Dan itu ndak malu gitu ngomong. Follow back dong Ustadz, follow back. Saya tak pernah minta orang follow. Malu ya rasanya. Kalau kau rasa akun aku ada manfaatnya, kau follow. Enggak ada masalah. Adalah satu dua orang yang follow Instagram saya itu. Ya. Adalah 10-20 orang mungkin adalah. Ayo abang kakak, jaga diri kita, ku anfusakum. Zina dan riba mengundang azab. Semoga Allah jauhkan azab dari kita bang kakak. Azab itu jangan antum pikir cuma tsunami, gempa, itu kalau udah parah betul tuh.
yang ada di fase-fase sedang merintis, yang ada di fase sedang keluar. Dan saya bilang kemarin kan, semakin sejauh ini yang paling jauh gitu ya. Apa? Sejauh ini yang paling jauh. Saya ketemu orang, ada dulu istilah introvert. Dan dengan adanya sosmed begini, saya ketemu sama orang-orang yang super introvert. Dia kayak, tanda kutip ya, kayak tak punya circle gitu. Tak punya teman. Persahabatannya sangat terbatas. Karena memang tak kuasa dah beladen dengan manusia-manusia yang antik-antik. Saya ketemu kemarin tuh kan, saya silaturahim berapa tempat tuh, dari zuhur, asar, podcast, sore ketemu sama orang, malam ketemu sama seseorang lagi. Itu ya saya paham gitu, ngapa mereka tuh memilih untuk memprivatekan dirinya gitu. Circle-nya enggak terbuka gitu. Ya ternyata ujung-ujungnya sama, sering dikecewakan. Udah baik sama kawan, begitu udah baik, dipinjam duitnya, hilang orangnya. Baik lagi, bisnis lagi, sama-sama naik, begitu ini ditendang dianya, dipermasalahkan, tumbang. Ini ngambil bisnis, padahal rintisnya sama-sama. Begitu terus katanya, ya udah Ustaz, males aku katanya. Duitnya M. Income per bulannya M. Sama juga kayak mungkin antum yang ngerintis dakwah, jadi paskas, cuma dia aja satu-satunya paskas di kota itu. Jangan milih-milih, ya milih lah, ngapain berteman sama yang menjerumuskan dan menyesatkan, betul. Oh, beli baju milih, betul gak? Ibu-ibu ada yang pernah pergi ke pasar gak? Kalau mau beli ikan, ambil serok-serok sembarangan itu, pilih-pilih ikannya. Untuk makan ya yang masuk ke badan kita ujung-ujung, mohon maaf ya, jadi kotoran tuh, kita pilih bahan bakunya. Kawan itu nanti kan berpengaruh sama otak kita, cara berpikir kita. Masa kita tak pilih? Screening. Pilih yang baik-baik. Pilih kawan yang ngajak kita dekat sama Allah. Udah saya kasih clue-nya kan kemarin kan. Kalau bicara nambah ilmu kita. Ya kan? Kalau ketemu, kalau dia ngelihat tingkah lakunya, ya kan kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Kalau ngelihat tingkah lakunya, bertambah semangat kita untuk menambah bekal untuk akhirat kita. Itu kawan yang kayak gitu yang dipilih. Bikin kita ingat sama Allah, bikin kita nambah ilmu, bikin kita semakin bersemangat untuk menambah bekal mati. Kalau ada ketemu orang begini, ambil, jadikan kawan. Curhat jangan sama manusia. Nanti ketika kau curhat sama manusia, ada waktunya nih. Lagi ada salah satu postingan, bapaknya ngojek. Bapak ini nyari duit buat elu, nggak kebayang betapa hancurnya hati bapak ojek ini ketika mendapati anaknya ditangkap polisi karena ikut tawuran. Padahal bapaknya berkali-kali supaya jangan ikut-ikutan orang yang teman-teman sering tawuran. Bapak berjuang sekuat tenaga mencari nafkah, mengharap ridho Allah dari pagi sampai malam demi menafkahi keluarganya. Berdoa dari setiap sujudnya. Adik-adik, ternyata anaknya tawuran, ikut kawan, terpengaruh sama kawan. Sedih. Sama kayak suami-suami akhir bulan, apa? Suami-suami akhir bulan. Ibu-ibu di Samudra Atlantik sana, nengok suaminya tuh diam gitu, enggak makan tuh, enggak ada ngomong gitu. Ya kan?
Ini. Jadi ya. Ilmunya bermanfaat, alim soleh. Mati. Terus ya. Jadi bapak-bapak akhir bulan tuh ngapain? Kalau pas misalnya makan sama istri tuh berdua gitu. Ini dengarkan ya, yang jenis kelaminnya perempuan dengarkan. Nggak mau dengar pun nggak apa-apa. Jadi suaminya tuh makan tuh pelan gitu. Kakak-kakak itu biasanya di balik diamnya tuh ada sesuatu yang sedang dia pikirkan. Tapi kan setan nggak mau, kan gini berkelahi ya, berantem. Setan tuh mulai mikir juga, ini gimana caranya supaya rumah tangga ini cerai ya, nah gitu. Maka si istri yang menengok suaminya lagi diam, kayak ada pikiran tuh, mulai suami berprasangka, suamiku ini tidak sayang lagi sama aku kayaknya. Dia sudah tidak romantis lagi. Dia sudah tidak romantis lagi, udah tidak pernah bilang I love you, udah tidak sayang sama aku. Wah pokoknya dia berprasangka gitu, jangan-jangan dia ada selingkuhan. Padahal di otak suaminya nih, di otak mudah-mudahan benar ya ilustrasi ini. Uang sekolah anak belum bayar, rumah udah mau habis kontraannya, utang sama ini belum dibayar, ini masih belum ada cicilan. Penghasilan ngepas-ngepas, gimana cara dapatkan penghasilan baru. Betul enggak? Nih bapak-bapak akhir bulan, zaman-zaman musim sekolah kayak gini kan. Ya mungkin ada di antara abang kakak yang ikut SMK ini yang juga ngutang untuk bayar ini. Kita tuh kan cuma bisa sampai di level prasangka kan. Mau cari tahu fakta tuh susah. Orang-orang yang hari ini ditakdirkan Allah untuk bisa dan berani tabayun itu dikit sekali. Apa gitu minta maaf? Dihitung pakai jari. Orang berani dengan gentle minta maaf. Suami tak berduit, dengan santainya ngomong, kamu jadi suami gimana sih? Itu sakit sekali loh itu. Lebih sakit daripada ditusuk pakai pisau. Dia udah capek, stres di kantor, bos marah-marah, target tak tercapai. Nanti pasti bilangnya gitu, kami juga istri stres Ustadz, pagi ngurus anak teriak-teriak, anak gak mau makan, rumah berantakan, ini. Kami juga stres bukan cuma suami. Masuk parit lagi tak semuanya. Maka saya bilang, berhentilah menyalahkan keadaan, mulailah menyalahkan pasangan. Enggak pernah betul emang. Istri selalu salah, suami selalu salah. Asal saya ngomong kan perempuan yang istri, nanti dia bilang, suami juga gitu Ustaz, mau. Nanti istri ngomong begini, suami juga, istri saya. Tak ada habisnya, gitulah dia. Makanya saya bikin samara, sama-sama kena marah. Pakai Nabi Adam dah, rumus Nabi Adam. Qala apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Anak-anak yang baik itu jadi doa kita bersama. Anak-anak yang soleh-soleha jadi doa kita bersama. Kita berusaha sekuat tenaga untuk jaga keluarga kita, jangan sampai ada riba, ada zina. Jangan-jangan kejadian yang terjadi itu adalah buah dari dosa kita gitu. Apa? Kejadian yang terjadi itu apa? Buah dari dosa kita masa lalu. Minta ampunlah sama Allah, bertaubatlah, berhentilah.
Allah tuh ndak pernah menutup pintu taubatnya Bang Kakak, terbuka lebar. Terbuka lebar pintu ampunan Allah. Yuk datang yuk lewat pintu ampunan. Datang yuk lewat pintu taubat. Datang yuk dalam pintu memperbaiki diri. Maka saya bilang kan, wahai santri-santriku ke pondok masjid ini, apa yang kau cari? Cari jabatan? Cari uang? Cari duit? Cari muka? Cari nama? Kau akan dapat apa yang kau cari. Kau akan dapat apa yang kau cari. Cari pengaruh, masih dapat. Tapi kalau cari ampunan Allah, udah saya kasih bocoran di situ, bertaubat dan memperbaiki diri. Itulah tujuan utama kita ke pondok ini. Itulah tujuan utama kita datang ke masjid ini. Saya pun abang kakak masih dan terus belajar untuk bertaubat dan terus belajar untuk memperbaiki diri. Saya betulkan saya paksa diri saya untuk melihat, saya paksa diri saya untuk mendengar, saya paksa diri saya untuk merasakan. Karena kemarin kan doanya gitu kan, ya Allah jadikanlah apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan bermakna yang membuat kami bisa semakin ingat dan dekat kepadamu. Ingat dan dekat. Coba fair aja kakak-kakak, orang tua yang mungkin ngerasa gitu ya, anaknya belum baik, anaknya belum soleh, masih tidak dengar omongan orang tuanya. Coba cek gitu, kakak dulu zaman masih jadi anak cemana durhaka tidak sama orang tua, ya kan? Dan kemarin saya ngomong di Paskas Bahagia, saya bilang pulang dari Paskas Bahagia bang kakak, ganti pertanyaannya setiap bangun tidur, bukan aku sudah bahagia belum. Ini bagian dari tias ya, taubat iman amal soleh. Tapi pertanyaannya adalah berapa orang yang aku bahagiakan? Berapa orang yang aku bahagiakan? Berapa orang yang aku doakan hari ini? Berapa orang yang aku bantu? Berapa orang yang aku kasih hadiah? Berapa orang yang aku bikin dia senyum? Itulah pertanyaan-pertanyaan tiap hari yang harus kita tanyakan pada diri kita. Doakan saya juga abang kakak ya. Sikum wa nafsi bitaqallah, doakan saya, doakan Bunda Uung, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga, Wawa di Pontianak, Ibu di Lampung, doakan kami semoga sekeluarga besar dan juga keluarga besar Masjid Kapal Munzalan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah jaga keluarga kita dari zina bang kakak. Semoga Allah jauhkan keluarga kita dari riba. Semoga Allah jauhkan keluarga kita dari hal-hal yang dimurkai Allah. Minta perlindungan kita sama Allah supaya Allah jaga, Allah lindungi dan Allah jauhkan kita dari berbagai macam hal-hal yang dibenci oleh Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak. Buat yang sedang safar dalam perjalanan, mumpung lagi safar, doa yang besar-besar. Mumpung lagi safar, minta hidup yang benar ya. Fi amanillah semuanya. Barakallahu fikum. Saya juga pamit abis ini, ada urusan sebentar. Jazakumullah khair. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.